perceraian kalian ini kan sempat mengejutkan netizen ya. Iya. Kalian sempat dianggap oleh netizen couple goals, family goals. Nah tiba-tiba pisah. Ini boleh nanya masa lalu ya. Katanya penyebab perceraian kamu tuh katanya silent treatment. Iya. Silent treatment seperti apa sih? Didiemin berarti kan? Iya, didiemin. Dari awal tuh diem. Jadi banyak masalah yang nggak terurai gitu loh, Bun. Nah itu banyak. Akhirnya kan karena yang satu aja nggak terurai, gimana mau menyelesaikan yang lain gitu. Oh ternyata banyak banget sih, banyak banget efek-efek yang tidak baiknya ke kita gitu. Salah satunya mungkin kita jadi nggak pede untuk ngomong. Kalau waktu itu lebih ke fisik, sakit-sakitan Bunda. Oh, stres. Seminggu nggak mungkin aku nggak ke rumah sakit. Oh. Gitu. Tapi beliau taunya aku capek syuting aja gitu. Karena aku kan nggak ngomong. Asam lambung itu obat itu pasti ada tuh. Stres kamu ya, karena kamu tidak bisa mengungkapkan dirimu sendiri. Jadi diem kan, karena aku juga nggak cerita ke siapa-siapa. Jadi yang penting orang di sekitar tuh bisa happy dulu, udah baru aku. Love yourself dulu baru kamu menghargai orang lain gitu. Tapi kita juga harus berbuat baik sama orang lain ya. Makanya kemarin aku baru nulis caption di sayangi dirimu dulu sebelum menyayangi orang lain dan hargai dirimu dulu sebelum menghargai orang lain. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya AL TV. Bintang tamu aku kali ini adalah seorang aktris cantik yang pernah menikah di usia 18 tahun. Muda banget ya. Dan setelah 11 tahun menikah, dia memutuskan untuk bercerai dan menjadi seorang single mom atau seorang ibu yang memilih memelihara anaknya sendiri. Feby Marcelia, dia ini adalah seorang host yang sangat setajam silet. Tajam banget Bunda. Coba gimana sih kalau ngomong di silet tuh? Selamat pagi pemirsa. Saya nggak gitu kali? Oh gitu ya? Kalau sekarang tuh udah tayang pagi jadi udah lebih light. Jadi nggak seserius yang... Kalau zaman lu kan setajam silet. Dulu aku awal juga gitu. Muka harus serius, harus ngebas, pakai nada rendah. Kalau yang sekarang apakah seorang Feby Marcelia, Feby kan ya? Iya. Marcelia ini bahagia hari ini. Harus bahagia Bunda. Harus atau pura-pura bahagia? Harus bahagia Bunda. Nggak mau kok. Berarti belum bahagia ya? Harus ini diusahakan berarti. Bahagia. Aku bahagia. Wah bahagia banget sama aku. Harus bahagia kayak gue lagi mengusahakan bahagia nih, ya kan? Tapi bahagia sih Bunda. Bahagia. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya aku bisa di titik yang di titik sekarang gitu, bisa jadi Feby yang lebih kuat, yang bahagia, yang bisa bisa mikir ke depan tuh dengan pikiran yang memang jernih, yang nggak kecampur aduk sama masalah gitu. Nggak kena mental lah ya, jangan. Masalah keluarga lah ya. Oke. Dia ini menikah umur 18 atau 19 sih? Nah itu dia Bunda, jalan 19 ya kalau nggak salah ya. Berarti kamu lebih muda dari aku nikahnya? Muda berapa sih? Kupikir gua udah muda ya 20 tahun ya. Ternyata lo lebih muda lagi 18 tahun ya. Kenapa sih waktu itu memutuskan menikah muda tuh? Karena memang pada saat itu kayak, kan aku tuh orangnya bukan yang main ya Bunda. Maksudnya kayak syuting pulang gitu. Oh lempeng aja berarti ya? Iya, bukan yang, sedangkan pada saat itu aku begitu pindah SMA ke sini kan, yang teman-teman ngajakin ke dunia malam itu aku nggak pernah mau dan nggak pernah mau tahu gitu, nggak pernah mau nyoba-nyoba gitu pun. Jadi kayak begitu ada yang serius kayak udah gitu. Oh emang bukan tipe yang pengennya jalan, pengennya nge-mall sama teman-teman main, enggak, bukan tipe yang gitu. Ternyata sekarang dia dugem terus. Enggak ya, jangan dong. Serem banget. Masih kerja dong Bunda. Kerja terus sekarang ya? Iya. Kerja karena anak-anak pengen jadi dokter katanya. Ini pertanyaan orang menikah muda nih ya, termasuk pertanyaan buat gua nih. Nyesel gak lu nikah muda? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, karena kalau misalnya aku nyesel, enggak akan jadi Feby yang sekarang sih kalau buat aku. Terus aku enggak ketemu anak-anak. Iya. Nikah muda? Gue juga ya. Hikmahnya apa sih? Keuntungannya nikah muda apa?
Kerugiannya apa? Keuntungannya buat aku tuh alhamdulillah dikasih anak cepet ya. Jadi sekarang tuh di umur aku sekarang anak aku udah kelas 6 SD. Itu bisa Ibunya masih diajak, muda ya. iya, bisa diajak diskus bareng bunda gitu. Justru sekarang aku yang lebih tanya ke anakku kayak, Kak, kalau aku gini gimana ya Kak gitu. Jadi apa ya, pemikirannya tuh lebih enak gitu. Mungkin kalau aku sama mama kan bedanya lumayan jauh gitu. Jadi mungkin agak beda lah caranya. Kalau ini kan kita masih ya lumayan lah beda deket lah bedanya. Nggak, begitu kamu nikah ngelahirin berapa lama? Berapa tahun setelah itu? Langsung sih bunda. Langsung Nggak, setahun ya? Iya langsung. Oke, terus? Alhamdulillah. Terus hikmahnya sih banyak ya. Banyak banget ternyata apa namanya pelajaran hidup yang nggak pernah aku dapetin saat belum menikah. Karena kan itu bener-bener sangat berbeda. Karena kan dibilangnya perjalanan kamu itu dimulai ya setelah menikah. Kayak gitu. Dan ternyata bener sih. Harus menyatukan dua kepala jadi satu di umur yang sangat muda itu kan sangat tidak gampang. Boleh tanya mantan suami beda umur berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Oh, jauh lumayan. 7 tahun. Gitu sih. Jadi benar-benar agak susah karena itu bedanya juga 7 tahun gitu. Aku pikir oh kalau bedanya jauh akan lebih dewasa pasti gitu. Bisa ngebimbing ya. Iya, ternyata setelah aku tahu umur tuh juga tidak menjadi salah satu faktor yang bikin jadi dewasa sih. Umur tidak menjadi tolak ukur manusia Iya, menjadi benar. dewasa, Iya. kan. Tadi kan kalau biasanya orang menikah tuh biasanya kalau lagi pada saat ijab kabul kan menangis ya. Itu lagi menangis sih. Kenapa? Menangis sih masa depannya. Kenapa ini pernikahan begini banget? Kan tadi kamu bilang pernikahan berbeda dengan sebelum menikah kan? Iya. Itu karena pada saat ijab kabul sah nangis. Padahal mereka lagi menangis sih masa depannya nangis. Dua gitu. Oke, nah perceraian kalian ini kan sempat mengejutkan netizen ya. Iya. Kalian sempat dianggap oleh netizen couple goals, family goals. Nah tiba-tiba pisah. Ini boleh nanya masa lalu ya. Katanya penyebab perceraian kamu tuh katanya silent treatment. Iya. Silent treatment itu seperti apa sih? Didiemin berarti kan? Iya, didiemin. Berapa lama tuh proses didiemin tuh? Aku nggak paham ya, mungkin karena ternyata beliau memang seperti itu gitu orangnya. Jadi memang dari awal sih, dari awal tuh diem. Jadi banyak masalah yang nggak terurai gitu loh Bun. Nah itu banyak. Akhirnya kan karena yang satu aja nggak terurai, gimana mau menyelesaikan yang lain gitu. Abis itu orang-orang pun juga jadi pada apa ya, Kak, kirain aku aja loh yang ngalamin kayak gitu, dan ternyata di luar sana banyak banget yang akhirnya DM ke aku Bun, karena mempunyai masalah yang sama gitu dengan pasangan gitu. Dan akhirnya aku pun juga baru tuh mencari tahu apa sih silent treatment tuh apa sih, kenapa sih, terus ngaruhnya tuh ke pasangan tuh apa sih gitu. Oh ternyata banyak banget sih, banyak banget efek-efek yang tidak baiknya ke kita gitu. Salah satunya mungkin kita jadi nggak pede untuk ngomong, gitu. Karena kan di depan pasangan aja tuh ngomong nggak direspon dengan baik. Kayak nggak dianggap ya. Ya, jadi kayak setelah aku berpisah Bunda, itu aku tuh mau ngomong sama orang tuh kayak gitu, deket sama orang tuh jadi kayak belajar ngomong lagi Bunda, karena takut nanti kalau aku ngomong gini marah nggak ya gitu. Iya, jadi ada ketakutan tersendiri Bunda. Itu adalah side effect dari silent treatment itu yang berarti ketraumaan kamu terhadap silent treatment yang pada akhirnya side effect-nya adalah jadi takut untuk ajak ngomong orang. Betul, makanya aku setiap diundang ke podcast aku tidak pernah mau, karena ya itu nanti kalau aku ngomong misalnya gitu ya, nanti Bunda gimana ya nanti, jadi gitu, jadi kayak orang belajar ngomong lagi Bunda. Ada ketakutan tersendiri sih untuk ngomong sama orang gitu. Kamu berarti sempat ke psikolog dong ya? Iya, dari awal menikah ke psikolog. Oke, apakah seorang psikolog membantu kalian untuk, karena kadang-kadang ada konseling pernikahan gitu ya? Iya itu. Karena itu aku ada perubahan nggak? Apakah dua-duanya, misalnya dua-duanya ke psikolog atau cuma salah satu aja? Dua-duanya. Kita selalu bareng, jadi yang satu nanti ngomong, yang satu suruh diam gitu Bunda. Jadi tapi dua-duanya gitu. Tapi kadang nanti kalau dokternya lagi pengen ngomong sama kita, kamu kesana dulu ya gitu. Kita sampai tes, yang harusnya tesnya kan sebelum menikah tuh ya. Kita tesnya ya udah pada saat itu gitu. Itu dari awal menikah sampai akhir
akhir pun aku datengin psikolog, aku bilang kayaknya aku udah nggak bisa, tapi gimana nih menurut dokter, aku bilang gitu, apa aku yang bermasalah di sini, apa aku yang salah, coba gitu diingat-ingat lagi, karena kan waktu itu memang salah satu yang membuat aku bertahan itu salah satunya psikolog aku. Karena dia cuma bilang, kamu melahirkan siapa? Iqnel atau suami pada saat itu? Iqnel. Nah itu yang kamu pikirin segala macam. Tapi lama-lama juga agak susah ya Bun. Ya karena aku juga pada saat dulu ke psikolog juga dibilangin bahwa gini, kamu ada dua pilihan. Kamu mengorbankan anakmu atau kamu mengorbankan dirimu. Ayo berat ya pertanyaannya. Itu dia. Langsung, oke. Pada saat itu soalnya Iqnel masih umur berapa ya? 2 bulan kali pun masih baik banget gitu. Aku kayak, aduh. Dan mamaku kan divorce. Jadi aku mikirnya masa sih anakku harus ngalamin apa yang aku alamin gitu. Udah deh, udah Feb, udah kamu gak usah ego kamu gitu makanya. Kalau mantan suami divorce juga nggak keluarganya? Enggak ya, utuh ya. Utuh. Lagi ngebredel, kenapa ya ada silent treatment gitu? Berarti kan biasanya kan kalau itu ada biasanya keluarga broken home sehingga dia atau mungkin ada keluarga yang mungkin bapaknya terlalu otoriter atau ibunya terlalu otoriter sehingga dia silent treatment itu kayak nggak bisa menyampaikan sesuatu sehingga yaudahlah gue silent treatment aja deh karena gitu. Bapak gue begini karena ibu gue begini, takut juga kan gitu loh. Ya kita nggak pernah tahu sih, takutnya masa kecilnya pada saat dia ngomong kan gitu kan. Misalnya ya kan. Iya misalnya kayak gitu kan jadi takut, itu juga ngaruh. Nah itu nggak tahu sih, aku nggak pernah menanyakan sejauh itu sih. Oke, berarti ada yang bilang silent treatment adalah senjata diam yang mematikan. Selain tadi kamu jadi kayak takut mengungkapkan, takut ngajak ngobrol orang. Apalagi sih efek dari silent treatment yang kamu rasain pada saat itu dan sekarang? Kamu kan sekarang kamu bilang bahwa kamu takut mengungkapkan atau takut ngajak ngomong orang baru ya kan? Ntar orang ini marah apa enggak ya kan? Ada lagi nggak yang lain-lain efeknya? Kalau waktu itu lebih ke fisik, sakit-sakitan Bunda. Oh, stres. Seminggu nggak mungkin aku nggak ke rumah sakit. Oh. Gitu. Tapi beliau taunya aku capek syuting aja gitu. Karena aku kan ngomong. Asam lambung itu obat itu pasti ada tuh. Lambung. Stres kamu ya, karena kamu tidak bisa mengungkapkan dirimu sendiri. Jadi diem kan, karena aku juga nggak cerita ke siapa-siapa gitu. Jadi ya udah. Tidak cerita ke psikolog, cerita dong. Oh iya, maksudnya cerita hanya ke, tapi kan itu hanya per sesi Bunda, bukan yang tiap detik telepon gitu kan gitu. Lumayan kan Bunda gitu. Jadi memang kayak ke orang keluarga terdekat juga enggak gitu. Oh, jadi kamu tahan sendiri. Itu yang membuat kamu asam lambung. Mungkin. Gitu. Oke. Nah, selain meminta bantuan psikolog nih ya, apa yang kamu lakukan buat bangkit dari titik terendah? Ini kan baru berapa tahun kamu cerai ini? 2 tahun? 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Untuk bangkit, untuk sekarang kamu merasa bahwa aku harus mulai berani ngomong sama orang nih, ya kan? Udah nggak boleh takut-takut lagi, ya kan? Kalau itu sih tetap ya Bunda, itu sih pasti nggak aku perlihatkan ke orang. Cuma tetap ada sisi itu di saat nanti ini kayak kadang nih udah ngomong, itu mikir lagi. Tadi ngapain ya ngomong kayak gitu? Itu Bunda. Jadi kayak gitu. Cuman kalau untuk bangkit pasti satu anak-anak sama mama udah pasti mereka yang sangat menguatkan. Apalagi dua-duanya pengen jadi dokter Bunda. Wah itu bikin aku bangkit lagi Bunda. Anakmu pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Yang satu pengen jadi dokter kandungan karena ngelihat aku melahirkan yang kedua itu harus sesar. Oke. Jadi dia kayak berarti dokter tuh ngebantu ibu hamil yang nggak bisa lahiran normal, yang harus sesar segala macam, itu dokter kandungan. Ya, aku mau jadi dokter kandungan. Aku mau membantu mengeluarkan baby yang ada gitu-gitu lah pokoknya. Ini adalah cita-cita anak masih zaman kecil ya. Siapa tahu nanti begitu SMA jadi masuk apa? Biologi. Kok gua ada mana ya pelajaran ya? Ya, ini tapi kan yang kelas naik kelas 6 berarti sekarang dia udah cari tahu Bunda universitas apa aja yang ada untuk kedokteran, biayanya berapa, dia udah lihat. Mom segini biayanya. Iya Kak. Oke Kak gitu. Yang kedua pengen jadi dokter gigi. Jadi ya udah. Kenapa jadi pengen dokter gigi?
Karena katanya banyak banget anak kecil yang giginya rusak. Jadi aku mau bantuin anak-anak di luar sana biar nggak usah takut kalau ke dokter gigi. Itu anak yang 5 tahun ngomongnya. Padahal gigi rusak tuh gampang ya. Jangan makan gula, jangan makan permen-permen, gosok gigi sebelum tidur udah beres itu kan sebenarnya kan. Heran ya anak-anak. Emang ada yang dokter keluarga? Nggak ada. Tapi biasanya itu juga ini sih pemikiran anak kecil, cita-citanya sama ketika gede sih beda ya. Nah itu dia. Tapi ya karena dia kecilnya mikirnya gitu, disiapin dulu aja Bunda dari sekarang Bunda. Anak ikut siapa nih? Aku. Dua-duanya. Capek dong ya. Harus kerja, cari uang, ngurusin anak. Kebetulan ikut sama mama, ikut bareng nggak? Mama ya, mama akhirnya membantu aku di sini. Nah ini pasca perceraian nih, hubungan anak sama bapaknya gimana? Kan anak-anak itu kamu? Iya. Kalau aku kan karena aku pastinya di luar rumah ya, aku syuting dari pagi Bunda sampai malam. Jadi aku bilang kalau mau nanya soal anak-anak ke mama. Aku juga tidak membatasi sih Bunda. Jadi kapanpun mau ketemu, kapanpun beliau mau ngajak sekolah, pergi, mau ngajak pergi ya silakan ya monggo, asal anaknya mau. Kalau anaknya nggak mau kan juga agak repot ya Bunda. Maksudnya jangan dipaksa juga, takutnya anaknya nanti kok harus dipaksa sih gitu. Jadi selagi anaknya mau monggo gitu. Tapi hubungannya baik-baik aja ya? Baik aja sih. Kamu juga sama mantan hubungannya baik? Iya. Agak kur ya? Kalau sama aku sih kalau masalah apa ya Bunda konteksnya? Kayak kemarin aja nanya anak-anak libur ya? Iya, anak-anak di Bandung ya? Iya, sampai kapan? Oh, harusnya sih Senin, coba tanya mama ya gitu. Ke mama lagi gitu. Dia masih takut sama mantannya. Kayak masih takut, berarti kamu masih ada trauma nih. Kayak kamu melemparkan segala sesuatunya ke ibu nih. Iya ya kan? Mama jadi apa ya? Ya kalau salah anaknya gue ke mama gitu. Iya. Oke. Nah, lucunya anak-anak katanya udah minta papa baru. Apakah kamu udah siap dengan relationship yang baru? Kan kalau aku trauma berarti aku menyamaratakan ke semuanya sih Bunda. Kayaknya egois banget gitu. Terus kalau dipikir-pikir juga jodoh maut itu kan emang udah digariskan gitu. Jadi ya kalau memang ada yang baik kan kata Bunda kalau doa kan mintanya lengkap ya Bunda ya. Detail. Iya detail itu ya Bunda ya gitu. Jadi kalau memang ada yang mendekati itu dan memang mau serius dan pastinya ke anak-anak ya Bunda jangan sampai cocok sama aku tapi anak-anak enggak juga aku nggak mau sih. Gitu. Itu sih aku harus mikirin banget. Kamu sudah sebutkan 5 aja dari detail kriteriamu yang kamu doain ke Allah. Bertanggung jawab. Selalu bersyukur punya aku dan anak-anak, dekat sama Allah, maksudnya ibadahnya ya ibadahnya gitu. Habib dong, enggak? Bukan Ustaz. Bunda kan Bunda paling enggak kan tapi ya, Bunda kan maksudnya yang biasa juga kalau yang tahu gitu, maksudnya yang tahu-tahu umum yang enggak los-los banget gitu Bunda gitu. Ya sholat 5 waktu paling enggak ada 4 ada 3 masih oke lah ya. Oke gitu, bukan yang los banget gitu. Tadi apa aja tuh Bunda jadi lupa. Kamu bertanggung jawab, dekat sama Allah, bersyukur kalau ada kamu dan anak-anak. Selalu bersyukur punya aku dan anak-anak. Bisa bimbing aku. Bisa membimbing aku. Oh, Ustaz bisa? Bunda ya, tadi bener-bener ya. Iya, maksudnya kan, kita kan makmum ya. Maksudnya emang harus dia nih gitu kan. Kalau dia ngarahinnya ke yang salah juga ya, gak bisa. Oke, terus satu lagi kan baru 4. Bisa menghargai. Menghargai kamu. Itu sih harus. Atau komunikasinya lancar. Kan kamu kayaknya itu ada juga di doa kan. Bunda minta 5 itu. Yang 5 itu. Sisanya detailnya itu banyak. Oke. Sebelum memulai cinta ke orang lain yang baru nih ya. Gimana caranya kamu mencintai diri sendiri? Karena kan biasanya efek daripada silent treatment itu self esteemnya rendah, ya kan? Bagaimana caranya supaya kamu belajar mencintai diri kamu sendiri? Masalahnya aku itu tipe yang mendahulukan orang lain Bunda. Itu dari kecil atau setelah menikah? Dari kecil. Jadi yang penting orang di sekitar tuh bisa happy dulu, udah baru aku, gitu. Tapi katanya sih salah kayak gitu. Iya nggak? Itu aku masih belajar tuh yang itu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya love yourself dulu baru kamu menghargai orang lain gitu. Tapi kita juga harus berbuat baik sama orang lain ya.
Makanya kemarin aku baru nulis caption gini, sayangi dirimu dulu sebelum menyayangi orang lain dan hargai dirimu dulu sebelum menghargai orang lain. Itu ternyata ya bener, itu aku masih belajar sih karena ya itu aku selalu mendahulukan kebahagiaan orang lain. Iya. Iyanya bunda gitu. Iya, nggak boleh sih. Ya, karena kan? kamu Itu nanti salah. jadi akan jadi people pleaser dong. Bener. Jadi people pleaser nanti jadi akhirnya kamu jadi makan hati sendiri ya kan, karena kamu selalu yang penting orang lain happy padahal kamu sendiri rontok hati kamu kan. Dan itu terjadi sama kamu pernikahanmu sebelumnya seperti itu kan. Ya itu yang mesti dirubah juga sih ya, bahwa kamu harus menghargai dirimu sendiri, kamu harus bikin bahagia dirimu sendiri sehingga nanti pada akhirnya otomatis akan membuat siapapun di sebelah kamu karena kamu happy, otomatis sebelahmu juga happy semua kan. Iya itu. Bener, ternyata harus itu. Ternyata kalau kitanya happy, orang sekitar juga pasti happy. Dan ya itu aku salah. Aku pikir semua harus happy dulu baru aku happy. Oh enggak nih gitu. Tapi itu aku masih, ya karena pelan-pelan kan bunda ditata dulu. Ini gitu. Ditata. Belajar untuk bilang tidak dan Iya iya. itu dia. Iya gitu. Aku belajar sama bunda nanti untuk bilang tidak. Ini kayaknya anak-anak broken home kebanyakan gitu ya. Kayak nahan hati, menahan situasi sehingga mereka telan sendiri gitu. Iya. Gitu ya. Karena takutnya tuh malah ngerepotin orang lain itu. Nanti kalau misalnya ini nanti gimana ya gitu. Jadi ya udah. Gue jadi kayak psikolognya gue. Oke. Pernah mengalami kekecewaan dalam pernikahan pertama. Apakah kamu takut untuk memulai hubungan baru lagi? Atau memang kamu ya tadi itu jangan sampai meratakan semua orang seakan-akan sama dengan yang sebelumnya? Enggak sih, kalau takut sih enggak, cuman lebih kemarin kan dijadiin pembelajaran. Jadi kalau udah ada misalnya tanda-tanda, wah ini kayaknya nih yang kayak kemarin nih gitu. Kayaknya yang kemarin nih ada di pernikahan kita, kok ada di orang ini misalnya, itu udah mulai aku oke, berarti ini nggak bisa nih, udah mulai gitu sih bunda. Bagaimana kalau Tuhan memunculkan lagi orang-orang yang sama tapi orangnya beda tapi dengan karakter yang sama, karena Tuhan lagi nyuruh kamu belajar. Ini loh aku datengin lagi sosok yang lain tapi sebenarnya sama aja ceritanya. Berarti yang tadi bunda bilang, berarti ujian aku belum selesai. Chapter yang ulang. Berarti belum selesai ujiannya. Berarti ya aku harus berkaca ke diri sendiri, apa sih? Kenapa nih, apa yang harus dirubah dari aku, kenapa aku masih diujinya di tempat yang sama mungkin gitu, itu sih. Gitu, Bunda. Kita tadi soalnya sebelum konten kita ngobrolin tentang chapter berulang. Karena dia sempat cerita sama aku tentang sesuatu, aku cuma bilang, wah jangan-jangan kamu nih chapter yang ngulang nih kan. Diuji dengan sosok yang berbeda, tapi sebenarnya materi ujiannya sama, walaupun soalnya berbeda nih ya kan, tapi sebenarnya isinya sama aja gitu kan persoalannya. Cuman ya perannya yang memerankan berbeda gitu kan. Ya gitulah. Oke, apa arti bahagia buat Feby? Apa arti bahagia buat aku? Fase 30 tahun berbeda sama umur 40 tahun. Nah itu dia bunda. Karena aku nggak tahu ya bunda ya. Kalau saat setelah berpisah, bahagia buat aku di saat aku bisa merasakan badan yang sehat. Itu bunda. Sekarang nih ya? Iya, itu bunda. Dari yang makan mual selalu gitu. Sekarang waktu awal aku makan tuh nangis loh bunda. Ya aku bisa makan tanpa mual gitu. Itu sih. Aku pikir aku nggak akan pernah bisa ngerasain kebahagiaan makan dengan enak, dengan tanpa ada rasa mual gitu. Dan ternyata aku bisa mengalami itu lagi. Oke. Berarti kalau misalnya aku boleh tarik kesimpulan, sebenarnya permasalahan kalian di pernikahan yang lama itu adalah kurang komunikasi yang lancar. Kamunya takut menyampaikan, dianya silent treatment ya kan. Jadi nggak ketemu nih ya kan. Kamu kayak gitu konsultasi nggak sama psikolog? Dok, ini gimana ya? Kok gue nggak bisa menyampaikan sesuatu ya gitu. Ya akhirnya kan dokter yang nyampein. Oh gitu? Iya, akhirnya aku bisa mengeluarkan saat ada psikolog. Karena kan jadi aku nggak takut buat nyampein. Karena kan disuruh diem kan. Jadi aku nyampein dulu semuanya baru. Tuh. Jadi nunggu sesi ketemu psikolog dulu. Oke. Wah, jadi ketergantungan sama psikolog nih ya? Iya bener. Iya.
Ini belum ditanya ini. Biasanya nih, kalau orang berpisah, anak bertanya sama ibunya, "Mah, papa, mama kok nggak bareng lagi?" Itu udah ngelewatin kamu? Udah. Anak-anak tahu bahwa kamu berpisah? Tahu. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Kalau ada orang deketin kamu nih, anak-anak nanya juga nggak? "Pah, Mah, itu siapa tuh cowok?" Anak, jadi gini, kalau misalnya ada yang telepon, ada yang video call, anak-anak nanya aku pasti jawab Bunda. Aku nggak yang di belakang-belakang, aku nggak yang apa tuh, nggak. Kayak waktu itu pernah juga deket, terus beliau juga udah punya anak, ya udah malah mereka bareng aja gitu sama anak-anak, terus aku yang di belakang, mereka sibuk dengan kayak pilih mainan gitu. Aku kayak oke, gitu. Tapi kan lihat juga ya Bunda, dia apalagi kalau misalnya orangnya udah berpisah, kayak duh, dia berpisahnya kenapa nih, alasannya apa nih, kan bisa aja nutupin. Ternyata pisahnya apa, kan takut juga ya Bunda gitu. Jadi anak-anak pasti selalu tahu. Mama, aku selalu cerita sama Mama, "Mah, lihat nih, ada yang deketin tapi gini. Tapi ini keras banget lagi orangnya." Jadi ya udah, terus ke kakak gitu, "Kak, ini ada ya yang deketin ya, nanyainnya kalian mulu deh Kak." Terus kakak lihat, tapi kalau aku denger ya kayaknya dia gini gitu Bunda. Lucu banget gitu sih. Jadi lebih, makanya itu tadi kakak tuh udah bisa banget diajak discuss. Oke, kalau kakak bisa diajak discuss, dari kakak beradik ini anak kamu, ada nggak karakter yang kayak kamu yang takut menyampaikan sesuatu? Atau mereka kamu latih untuk lebih, kamu ajak ngobrol sehingga mereka terbiasa untuk mengungkapkan perasaannya? Harus bisa mengungkapkan perasaannya Bunda. Dan alhamdulillah anak-anak bisa ngungkapin. Walaupun kalau kakaknya itu lebih diem karena laki kali ya Bunda ya. Laki kan juga nggak mungkin terlalu yang banyak ngomong segala macam. Tapi dia tahu gitu, dia tahu. Pas perpisahan pun dia ngomong gini, "Aku tahu kok, Mom kan sering nangis sebenarnya." Oh gitu. Aku tahu. Tapi ya udah gitu. Karena aku sebisa mungkin, orang rumah nggak pernah tahu kalau aku ribut. Tidak pernah tahu. Karena memang nggak ada suaranya, karena diem kan Bunda. Silent treatment. Jadi nggak ada yang tahu. Alhamdulillah, jadi nggak ada yang tahu gitu. Makanya nyari saksi pas perpisahan bingung. Siapa ya yang aku ceritain gitu, bingung gitu. Tapi ternyata aku nggak tahu ya, mungkin kelepasan aku nangis atau gimana, anak pertamaku ngomong gitu. Tapi aku bilang posisinya, tapi tetap ya itu tuh papanya kalian, itu tetap nggak bisa digantikan karena itu memang papa kandung lah istilahnya, yang saudara ya itu papa kandung gitu. Mau gimana pun juga ya tetap kayak Nona kan nanti anak perempuan, aku nggak tahu sih, kayaknya wajib dinikahin sama papanya. Wajib ya. Karena kan kalau papaku kan beda agama sama mama, jadi waktu itu aku menikah juga wali hakim. Iya, kalau beda agama ya wali hakim. Gitu, makanya. Atau wali misalnya sedarah kamu, sedarahnya kakak beradik yang sama syariatnya. Gitu. Ya, gitu. Makanya aku selalu bilang sih kayak itu papamu ya gitu. Apapun masalah di aku dan papamu itu masalah kita, bukan masalah kalian. Gitu. Kita tetap orang tua kalian. Jadi kalian harus tetap bisa menghargai aku, kamu juga harus tetap bisa menghargai papamu gitu sih. Gila, kelas 6 SD ya? Iya kan? Ya berarti kelas 4 SD mereka ya? Ya. Adiknya berarti umur berapa tahun? Sekarang 5 tahun. Oh berarti masih bayi waktu pisah ya? 3 tahunan dong? Wow. Masih belum ngerti apa-apa juga sih. Tapi dia nanya-nanya nggak yang kecil ini? Kok nggak ada papa sih? Atau emang dia karena udah biasa nggak ada papanya jadi udah biasa aja gitu? Biasa aja sih. Okay. Karena waktu beliau pindah ke Bali pun juga kan kita nganterin ke bandara gitu-gitu sih. Video call kan emang nggak dibatasin ya Bunda ya. Jadi memang ya udah gitu. Kayak kemarin tiba-tiba aku ke tempat les baletnya Nona ya udah gitu. Oke, baik. Apa sih nasihat dari Mama buat kamu? Kan Mama orang yang paling menguatkan kamu dalam saat kamu terpuruk ya. Buat kehidupan kamu ke depannya, soal cinta, soal keluarga, soal anak-anak. Nih Bunda ya, tau nggak? Aku begitu saat udah mantap memutuskan perpisahan. Orang pertama yang aku kasih tahu itu kan Mama ya. Wah deg-degan Bunda.
waduh dikasih tahu gimana sama mama gimana gitu. Bangun tidur, aku kasih tahu mama, mah kayaknya adek gak bisa melanjutkan pernikahan gini. Udah siap tuh aku dimarahin gitu, maksudnya udah siap kayak pikiran aku nih, kenapa harus ngulang mama? Pikiran aku gitu. Mama cuma ngomong gini, yang menjalani adek, yang tahu adek. Kalau menurut adek itu yang terbaik, jalanin. Gitu doang bunda, karena aku nangis. Langsung, bro, aku bilang. Jadi ya, itu salah satu penguat aku gitu. Dan mama itu selalu, ayo deh, adek bisa. Ayo deh, adek bisa gitu. Apa ya, mama tuh gak terlalu banyak omong. Tapi kalau aku mau pergi, aku saling mama pasti cium Kepala, ubun-ubun. Iya ubun-ubun, didoain, ayo sukses ya. Kayak tadi aja, mah aku mau podcast loh sama Bunda Maya. Masya Allah katanya, alhamdulillah katanya. Bunda Maya tuh, ya ampun katanya. Karena ya kan Bunda Maya kan, case Bunda Maya juga kayaknya semua orang tahu gitu. Perjuangan Bunda Maya juga orang-orang tahu. Jadi mama kayak, Masya Allah deh gitu, dideketin, maksudnya ketemunya orang-orang baik. Karena aku sebisa mungkin kalau aku tuh nggak syuting bunda, aku ikut kajian. Yuk gitu, karena kita butuh tuh itu apa namanya, masukan-masukan positif itu. Betul. Gitu. Karena kalau dari mama ya pasti hanya bisa semangat ya cantik, jangan lupa makan ya cantik, ketawa depan kita mah senyum, kan pasti di belakangnya ngomong sama kakaknya pasti kasihan tuh adik capek pasti, kasihan tuh adik kerja terus pasti kan gitu bunda. Oh jadi kamu mengalihkan semuanya akhirnya belajar untuk mencari Tuhan lewat kajian ya? Iya. Oke itu bener sih. Jadi larinya nggak yang aneh-aneh gitu kan, mencari Tuhan lebih baik. Ya mungkin aja cara Tuhan untuk supaya kamu kembali kepada Tuhan adalah kamu harus berpisah dulu supaya kamu larinya kepada Tuhan kan? Gitu. Bener. Untuk membuat kamu kembali kepada Tuhan kan? Tapi sebelumnya kamu dekat gak sama Tuhan? Enggak? Kurang sih. Nah, kurang. iya. Makanya kan aku tadi bilang paling enggak cari dari laki-laki yang 5 waktu, ya udah deh masih 4 waktu gitu paling enggak gitu. Karena bener-bener lost banget sih waktu itu. Ya mungkin ujian ini ada karena kamu supaya kata Tuhan, ini anak supaya balik lagi ini sama Bener. aku nih ya kan? Bener. Gitu. Makanya aku kasih ini kata Tuhan ya kan? Baik, Feby, aku doain ya mudah-mudahan kamu bisa melewati umur 30 ke 40 karena 30 ke 40 ini adalah masa-masa apa ya? Ini penentu. Oke. Ibaratnya mungkin kalau 30 tahun kita lagi diuji yang aneh-aneh itu, biasanya aku selalu bilang gini, itu pasti di umur yang sebelum-sebelumnya itu ngaco itu kita hidupnya tuh ya kan, sehingga Tuhan kayak nyuci kita. Apakah ngaco tuh bukan berarti kita yang aneh-aneh jelek-jelek ya, misalnya tadi ternyata kamu ternyata nggak deket sama Tuhan ya kan, pada akhirnya Tuhan sedang mendidik kamu untuk kembali kepada pencipta ya kan. Nah 30 ke 40 kalau emang kamu menabung yang baik-baik, insya Allah 40 ke atas tuh baik terus selamanya gitu loh. Gitu. Kalau di 30-40 di kamu nabung yang enggak nih, ya udah, ya di 40 tahun ke atas pun kamu menerima hal yang aneh-aneh, yang jelek-jelek juga gitu. Jadi penentunya nih, makanya benar kamu kembali kepada Tuhan tuh paling bener deh, cari guru-guru kajian yang bagus-bagus lah untuk supaya kamu makin kuat, makin firm sehingga kamu bisa siap dan kuat menjadi pendidik untuk anak-anak kamu. Itu sih. Lagi ya. Mudah-mudahan kamu dapat jodoh seperti apa yang doa yang kamu panjatkan kepada Tuhan, mudah-mudahan tercapai. Amin. Kan kata bunda, sebelum menemukan yang betul harus apa dulu? Melewati dan tidak dulu kan. Jadi jadi kalau emang kadang-kadang kita tuh harus ditemukan dengan seseorang yang mungkin menurut kita tuh nggak pas, tapi sebenarnya Tuhan lagi mempersiapkan ada hal yang baik di depan sana. Cuman ingat, kamu baik dulu nih, baru aku akan munculin, kata Allah, baru aku akan munculin yang lebih baik daripada yang kemarin gitu. Memang kita harus lewatin yang mungkin kita termasuk cewek-cewek yang susah-susah dikasih tahu kali ya. Jadi misalnya kamu dekat sama Tuhan, siapa Tuhan gitu kan. Zaman dulu mungkin kita kalau disuruh sholat loh, ngapain gitu kan. Tapi sekarang dulu nanggung. Pokoknya cari uang sibuk ya kan. Pokoknya mungkin aja kita nih lupa pada zaman itu kan, makanya Tuhan ada caranya dikasih ujian dulu, tapi kalau kita jalannya nabungnya baik, insya Allah ke depannya
baik. Ini bukan nasihat bukan buat kamu aja, tapi buat teman-teman yang di luar sana bahwa kadang-kadang kita memang harus melewati yang enggak yang aneh-aneh dulu. Tapi kalau kita sabar, kita ikhlas, kita diem aja. Maksudnya dia bukan berarti kita harus ngebales ya. Kita berbuat baik aja. Kita berprestasi, berbuat baik. Insya Allah 40 tahun ke atas sih, insya Allah tabungannya tuh kita akan menuai apa yang kita tanam lah. Amin. Amin. Oke, thank you banget Feby udah main ke Rumah Pejaten, and habis ini bawa syuting silet lagi nih guys. Oke, and see you in the next content. Bye.